Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Zilvia dengan NPM 23 11 10 30 100 09. Di sini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Ekologi Perairan. 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? Jawabannya, relung habitat memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan organisme akuatik karena menyediakan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan spesies tertentu. Seperti organisme akuatik memiliki kebutuhan spesifik terkait dengan suhu, kedalaman air, ketersediaan oksigen, pH, salinitas, dan makanan, yang semuanya dipengaruhi oleh relung habitatnya. Organisme yang hidup di relung habitat yang sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya cenderung tumbuh lebih baik karena mereka memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya vital dan lingkungan yang stabil. 2. Sajikan contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat. Apa indikasi yang digunakan? Jawabannya, contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dalam merebutkan relung habitat dapat dilihat pada persaingan antara ikan tilapia Oreochromis niloticus dan ikan Nila persilates niloticus di Danau Victoria. Kedua spesies ini saling bersaing untuk mengakses relung habitat yang kaya akan sumber daya seperti makanan, plankton, ikan kecil, dan tumbuhan air, dan relung hidup yang sesuai. Indikasi kompetisi yang dapat diamati dalam kasus ini pengurangan populasi, perubahan pola makan, perpindahan habitat. 3. Adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Jawabannya ada. Hubungan yang signifikan antara derasnya arus di sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya. Arus yang deras di hulu sungai mempengaruhi distribusi yang keberagaman spesies yang ada pada gilirannya, mempengaruhi struktur jejaring makanan di ekosistem tersebut. 4. Bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Jawabannya, hewan akuatik di daerah muara menghadapi tentang besar akibat fluktuasi salinitas yang sering terjadi antara air tawar dan air laut. Untuk bertahan hidup, banyak spesies mengembangkan strategi adaptasi osmoregulasi yang memungkinkan mereka mengatur kadar garam dalam tubuh sesuai dengan perubahan salinitas lingkungan. Misalnya, ikan seperti bandeng dan tilapia dapat mengeluarkan atau menyerap air melalui insang dan ginjal untuk menjaga keseimbangan garam tubuh. 5. Adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh? Jawabannya, perubahan tingkah laku kawin pada hewan akuatik dapat terjadi jika kualitas air termasuk kejernihannya perubahan seperti air saat menjadi lebih keruh. Banyak spesies ikan dan organisme akuatik lain seperti ikan mas atau ikan cil-cilit sangat bergantung pada kejernihan air untuk menjalani proses reproduksi mereka. Air yang keruh dapat mengganggu kemampuan mereka untuk melihat pasangan potensial. Pada giliran dapat mempengaruhi keberhasilan proses pemilihan pasangan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.